Sebuah entitas jahat merasukinya dan meneror keluarganya dengan kengerian. Heyo gengs, kasus-kasus kesurupan ini cukup mengerikan, bahkan beberapa sangat mengerikan untuk kemudian diangkat menjadi sebuah film. Terlepas dari apakah ini fakta atau hanyalah klaim dari beberapa pihak saja, ini dia 5 kasus kesurupan paling mengerikan. 1. Anneliese Michel. Sebelum semua hal yang mengerikan ini, Anneliese sebenarnya hanyalah wanita muda dengan mental disorder atau gangguan mental. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan medis, ia didiagnosis menderita depresi parah yang membuatnya mengalami halusinasi baik secara visual maupun pendengaran. Karena kondisi inilah dia sempat dirawat di rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, meski sudah menjalani pengobatan secara medis selama kurang lebih 5 tahun, kondisi Anneliese bukannya membaik tapi malah memburuk. Dia semakin sering mendengar suara aneh dan mulai intoleran dengan semua hal berbau agama. Dirasa semua pengobatan medis yang dijalani gagal, keluarganya lantas meminta tolong kepada pemuka agama untuk memeriksa anak mereka. Karena menurut mereka, Anneliese kerasukan setan. Akhirnya di usia yang ke-22, Anneliese mulai menjalani serangkaian ritual pengusiran setan dan menghentikan pengobatan medisnya. Selama 10 bulan, sebanyak 67 ritual pengusiran dia jalani. Lalu pada Juli 1976, Anneliese yang malang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut hasil otopsi, dia meregang nyawa karena malnutrisi, kelaparan dan dehidrasi yang parah. Untuk hal ini, sang pemuka agama dan orang tua Anneliese didakwa atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. 2. Anna Eklund. Semua ini berawal di tahun 1912 ketika Eklund berumur 14 tahun. Saat itu dia dipercaya mengalami gejala yang mirip seperti orang kerasukan. Sejak saat itu dia menjalani serangkaian ritual pengusiran setan. Orang-orang percaya kalau kerasukan yang dialaminya adalah kutukan yang dibawa oleh ayah dan tantenya sendiri yang bernama Mina. Jadi, Mina yang katanya adalah seorang penyihir ini selalu menambahkan ramuan herbal dengan mantra iblis pada makanan Eklund. Inilah yang menarik banyak setan untuk merasuki tubuhnya. Ritual pengusiran yang pertama dinilai berhasil. Simptom-simptom kerasukan sudah tidak muncul lagi. Tapi sayangnya itu tidak bertahan lama. 16 tahun kemudian, setan-setan itu kembali ke tubuh Eklund, bahkan jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Lalu tepatnya di tahun 1928, di sebuah biara di Iowa, Amerika Serikat, ritual pengusiran yang kedua pun dilakukan. Kali ini ritualnya berlangsung dalam 3 sesi yang sangat melelahkan dan merusak tubuh Eklund. Akhirnya setelah ritual berakhir, menurut pemuka agama yang memimpin ritual, sebagian besar setan yang merasuki Eklund sudah berhasil diusir. Tapi tidak sepenuhnya. Mau tidak mau sekarang Eklund harus melanjutkan hidupnya dengan kerasukan yang lebih ringan dari sebelumnya. Kasus Eklund dianggap sebagai salah satu kasus kerasukan yang paling banyak didokumentasikan pada abad ke-20, termasuk sebuah profil dalam majalah Time edisi 1936. 3. Roland Doe. Pada akhir tahun 1940-an, di Amerika Serikat para pemuka agama melakukan serangkaian ritual pengusiran setan pada seorang anak laki-laki tanpa nama yang didokumentasikan dengan nama samaran Roland Doe atau Robbie Mannheim untuk menyebut orang-orang tanpa identitas. Anak laki-laki berusia 14 tahun itu diduga menjadi korban kerasukan setan. Menurut pengakuan, Roland mulai mengetahui tentang iblis dan kawanannya pada usia 13 tahun, tepat setelah tantenya mengembuskan nafas terakhirnya. Awalnya ia mencoba papan Ouija untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang telah tiada. Saat itu ia berniat memanggil tantenya. Tapi sayang yang datang bukan tantenya, tapi entitas yang lebih jahat. Dan sejak itu keluarganya selalu dihantui oleh kejadian-kejadian aneh yang menyeramkan. Termasuk suara-suara di telinganya, juga perabot yang bergerak dan melayang sendiri. Begitu menurut pengakuan mereka. Akhirnya seorang pemuka agama diundang untuk melakukan ritual pengusiran entitas ini. Banyak kejadian mengerikan selama proses ritual pengusiran. Seperti Roland yang tiba-tiba menyerang lengan sang pemuka agama dengan pisau, munculnya pesan-pesan misterius di kulit Roland, suaranya yang berubah jadi lebih serak dari biasanya, dan kekuatan yang ekstrim sehingga dibutuhkan lebih dari 1 orang untuk menahannya. Belum lagi benda-benda yang melayang. Untunglah setelah semua ritual dilangsungkan, tubuh Roland akhirnya terbebas dari setan yang merasukinya.
atau setidaknya begitu menurut mereka. 4. David Berkowitz. David Berkowitz adalah seorang kriminal keji yang bertanggung jawab atas 8 penembakan yang dimulai di New York pada 29 Juli 1976. Dia juga dikenal sebagai The Son of Sam. Menurut pengakuannya, semua kejahatan itu dilakukan bukan atas kemauannya sendiri, tapi atas perintah iblis yang merasuki seekor anjing bernama Sam milik tetangganya sendiri. Bisikan-bisikan untuk berbuat kejahatan dia terima dari anjing itu. Hal ini ia tuliskan dalam surat-surat yang ia tinggalkan di TKP. Selama persidangan, David bilang kalau anjing tetangganya itu sudah dirasuki oleh roh pria berusia 6.000 tahun bernama Sam, seorang pecandu alkohol dan penjahat paling keji dan sadis. Roh di dalam anjing itulah yang katanya sudah memerintahnya untuk melakukan tindakan keji. Selain itu, David terus bilang kalau dia takut suatu saat roh Sam akan berevolusi menjadi iblis dalam bentuk yang lebih sempurna. Namun setelah vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan padanya, dia lantas mengaku kalau semua cerita tentang iblis dan anjing itu hanyalah karangannya saja. 5. Kasus Richard Gallagher dan Julia. Dr. Richard Gallagher adalah seorang psikiater dan guru di Universitas Columbia dan New York Medical College. Dia mengklaim kalau dia pernah menerima seorang pasien yang kerasukan. Pasien itu bernama Julia. Menurut pengakuannya, Julia ini adalah seorang ratu dari sekte pemujaan iblis. Saat mendatangi Dr. Richard, Julia sangat yakin kalau dirinya sedang diserang oleh setan. Itulah kenapa dia mendatangi seorang pemuka agama, yang kemudian oleh pemuka agama itu dia disarankan untuk menemui Dr. Richard agar mendapatkan perawatan psikiatris. Tapi setelah mulai menganalisa, ketika Julia mulai memasuki mode kesurupannya, Dr. Richard dipaksa untuk mengesampingkan semua teori yang pernah dia pakai di akademi. Wanita ini memang kesurupan. Tidak mungkin manusia bisa membuat barang-barang di rak kantornya melayang. Selain itu, dia berbicara dalam bahasa roh yang benar-benar tidak bisa dimengerti dan bisa mengungkap rahasia-rahasia kehidupan Dr. Richard dengan tepat. Setelah semua kejadian itu, akhirnya Julia menjalani ritual pengusiran setan. Selama ritual berlangsung, ia terus meneriakkan ancaman-ancaman, melayang di udara dan bahkan mengubah suhu ruangan. Hal yang benar-benar mustahil dilakukan manusia biasa. That's a wrap, gengs. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. See you on the next video and bye!